pendengar, gue Nadia. Di sini gue bakalan ngisi podcast dalam rangka Festival Kreatif Universitas Negeri Malang dengan tema Explore Your Activity Without Limit. Dan di sini gue ngambil judul Dunia Setelah Pandemi nih. So, sit tight and listen to it. Firstly, gimana sih dunia berubah dari keadaan normal menjadi keadaan dengan wabah pandemi? Nah, kalau misal dari sini nih, gue mau bahas dari 5W1 hanya pandemi. Yang pertama adalah what? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pandemi adalah wabah yang berjangkit, serempak di mana-mana, meliputi daerah geografis yang luas. Pandemi merupakan epidemi yang menyebar hampir di seluruh negara atau benua, biasanya mengenai banyak orang. Nah, contohnya tuh dari COVID-19. COVID-19 ini adalah pandemi yang benar-benar mempengaruhi setiap kegiatan yang terjadi di suatu negara. Yang bahkan bisa dibilang amat sangat menghambat pertumbuhan dari setiap sektor-sektor yang ada di masyarakat. Nah, setelah what, itu who. Siapa aja yang terkena dampak pandemi? Jelas, hampir semua orang itu kena dampaknya. Kan tadi udah gue bilang, kalau misalkan COVID ini berdampak dari semua sektor yang ada di masyarakat. Contohnya, ekonomi, pendidikan, pekerjaan, bahkan sampai politik. Dan kondisi dunia itu benar-benar kacau banget. Seakan-akan dunia itu, waduh, kita mau kemana nih setelah ini? Kita gak bisa ngapa-ngapain nih, karena kan lagi ada COVID. Terus kalau misalkan kita mau melakukan sesuatu, ya pasti harus ditunda dulu atau bahkan di-cancel karena adanya COVID-19 ini. When? Kapan sih terjadinya perubahan itu? Nah, based on our experience, ya kita baru boleh lagi ngelakuin aktivitas yang normal di era new normal ini tuh pas melandainya kasus COVID di bulan April 2022. Yang sebelumnya kita itu dilanda sama varian baru setelah varian Delta, yaitu varian Omicron. So, masih hangat banget kan kalau misalkan kita bilang ini new normal ini tuh kita masih sulit beradaptasi. Karena emang baru-baru beberapa bulan ini kita harus beradaptasi dengan kebiasaan baru ini. On to next, yaitu where. Dimana aja sih terjadinya perubahan yang dinamis? Nah, jelas dong kalau misalkan ngefek ke seluruh dunia, seluruh bagian dunia, seluruh benua, pasti kalau cuman kota-kota itu bakalan ngefek juga. Dan hampir semua kota-kota besar terjadi perubahan semenjak adanya pandemi ini. Ya, kita bisa ambil contoh kota ikonik kita, kota yang gak pernah tidur, yaitu Jakarta. Kota metropolitan ini juga harus menghadapi perubahan. Contohnya harus melakukan PSBB yang membatasi setiap kegiatan dan dijamin dikasih jam-jam tertentu juga untuk berakhir. And then, why? Kenapa sih bisa terjadi perubahan? Hah? Gimana terjadinya tuh? Kok bisa gitu kan? Jelas bisa dong, karena kan banyak banget hal, even lifestyle yang harus kita rubah buat menjaga diri kita dari kejamnya virus COVID-19. But on the other side, kita juga harus menjalankan hidup secara normal. Mana ada sih orang yang mau hidup di situ-situ aja? Everyone wants to grow, right? Kayak tumbuhan itu gak mungkin ada selalu dalam tanah. Pasti mereka bakalan tumbuh keluar, tumbuh besar, ya kan? On the next, we got the last but not least, yaitu how. Gimana sih caranya kita menanggapi dan beradaptasi dalam perubahan? Udah jelas dong, gak semua orang itu mampu buat gampang beradaptasi sama hal yang baru. Dan COVID ini tuh maksa kita buat beradaptasi sama keadaan dimana yang beda sama keadaan dan kebiasaan kita zaman dulu. Ya gak zaman dulu banget sih, kemarin ya. Nah, itu bakalan gue bahas sekarang karena emang sesuai banget sama judulnya di sini, yaitu dunia setelah pandemi. So, get your headphones and listen. How to react to new normal. 1. Perubahan perilaku. Tidak menyalahkan keadaan yang dialami. Ya, karena we all in this together, guys. We get down together because of this pandemic. Jadi, ya buat apa kalau misalkan gara-gara pandemi sih
Jadi gue gak bisa kayak begini. No, it's a big no. Kita gak boleh yang namanya nyalahin keadaan. Karena kalau misalkan gak ada COVID juga, mungkin banyak banget kejadian-kejadian that we not expect to happen, will happen gitu kan. Next yaitu kemampuan beradaptasi. Based on 21 Century Partnership Framework, ada beberapa poin-poin penting yang gue catat. So, yang pertama adalah critical thinking and problem solving, yaitu kita tuh harus bisa yang namanya memilah informasi di era digital dan memahaminya gitu. Jadi kita tuh nggak bisa yang namanya dikit-dikit kemakan hoax, ada berita-berita yang belum tentu faktual, langsung kita cerna mentah-mentah gitu aja. Dan juga kita tuh diharapkan mampu untuk menganalisis dan menyelesaikan masalah yang saat ini dihadapi. Ya contohnya kita tuh harus bisa menyelesaikan masalah-masalah kecil biar nggak timbul masalah-masalah yang lebih besar. Next, ini tuh sama kayak tema ya, explore your activity without limit. Nah, itu kan juga sama aja kan kayak kreativitas. Nah, di sini ada juga creativity and innovation, yaitu mengembangkan gagasan baru, bersikap responsif, and also being open-minded to others' point of view. Jadi, kita tuh nggak bisa yang namanya punya pikiran yang gitu-gitu aja. Ada beberapa inovasi-inovasi yang harus kita pelajari biar terjadi kemajuan dan perubahan yang tentunya dinamis ya. Jangan sampai perubahannya cuma statis di situ-situ aja. On the next, we got collaboration. Nah, ini kayaknya penting banget sih. Soalnya ini kita itu harus bisa bersinergi, bekerja sama secara produktif dengan pihak lain, bertanggung jawab, dan menempatkan empati di saat melewati masa-masa penuh tantangan. Udah jelas banget pandemi itu masa-masa penuh tantangan yang harus kita bisa lewatin kan. Dan kita juga lewatin juga bukan cuma lempang aja, kita juga harus punya sifat empati di mana kita harus bisa care dan memberikan simpati terhadap orang lain. Next, we got communication. Udah jelas banget kalau misalkan dalam pandemi ini yang namanya komunikasi secara langsung itu bakalan sulit. Dikarenakan ya kita nggak boleh melakukan berkerumun, kita juga nggak boleh terlalu dekat sama orang, dan kita harus selalu standby masker kan. Ya kalau misalkan kita nggak bisa melakukan itu secara di luar, kita bisa melakukannya via Zoom or maybe via WhatsApp, via Line. Dan yang paling penting sih kita mampu mengkomunikasikan informasi-informasi yang ada agar pesan kita dapat sampai dan dapat dimengerti oleh orang lain secara jelas. Kita langsung masuk ke conclusion aja ya. Charles Darwin once said, bukanlah yang terkuat atau terpintar yang dapat bertahan, melainkan mereka yang paling mampu beradaptasi dengan perubahan. Jadi kita dapat tarik kesimpulan, if we want something, we need to show our struggle. Jadi kalau kita mau melewati pandemi yang penuh tantangan ini, kita harus berusaha kan. Dan gak mungkin kita bisa ngelewatin itu kalau cuman leha-leha atau cuman ya udah sih santai aja. Ya, we have to show our struggle, our effort. Ya, pada intinya sih kita harus bisa yang namanya beradaptasi, even though itu kesannya amat sangat terpaksa. But life must go on guys, karena kan hidup itu gak selalu indah. Ya kayak roller coaster aja, jalan yang lempeng, terus ada tanjakan, turun lagi. Ya kalau misalkan dibandingin sama hidup kita habis di tanjakan terus kita turun lagi setelah ada pandemi. Tapi kan nanti kita bisa naik lagi kalau misalkan kita mau usaha, ya kan ya pendengar. Kayaknya itu aja yang bisa gue sampein di podcast kali ini deh. Karena kalau misalkan gue bahasnya terlalu lama, terlalu panjang, itu bisa ngeblunder kemana-mana. So, that's it. Semoga bermanfaat. See you, adio, listener. Bye.